Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arya dalam video pembelajaran part ketiga ya. Di sini saya ingin membicarakan seputar perpajakan juga sih, yang bertemakan ketentuan umum perpajakan di Indonesia yang berisikan NPWP, NPWP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Sistem perpajakan banyak diatur dalam UU atau undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Undang-Undang Perpajakan yang baru. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 juga tentang perpajakan penghasilan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang perpajakan pertambahan nilai barang dan jasa atau pajak penjualan atas barang mewah. Ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Tujuan dibuatnya banyak undang-undang dan perpajakan yaitu: satu, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Jika pemungutan pajak lebih efisiensi, maka orang-orang lebih mudah melaporkan pajak, membuatnya kemungkinan orang lebih peka untuk membayar pajak. Yang kedua itu untuk meningkatkan penerapan prinsip self-assessment. Dengan adanya self-assessment, kita berarti harus mengecek diri kita sendiri, karena kita yang punya harta itu sendiri. Setelah kita cek, baru dilaporkan. Nah, yang langsung ke materi ya. Yang pertama itu NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP itu kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang wajib pajak, yang sudah punya penghasilan tentunya. Bisa juga pribadi atau badan seperti perusahaan. Kalau belum punya penghasilan, ya wajib buat NPWP dong. Ya wajib sih. Yang ada juga cara membuat NPWP online dengan cara erek.pajak.go.id/login. Daftarkan akun Anda di sana, verifikasi, kemudian isi formulir, lalu cetak formulir serta surat keterangan wajib pajak sementara. Lalu tunggu deh di rumah, nanti kartunya akan dikirimkan sama petugasnya. Mau dipenjara gara-gara nggak bikin NPWP? Mending bikin deh, apalagi kamu sudah punya penghasilan berapapun penghasilannya, karena ada standar tersendiri tentang penghasilan yang kena pajak. Yang kedua itu ada NPPKP, nomor pengusahaan kena pajak. Kalau ini untuk pengusaha ya, kalau NPWP kan untuk karyawan. Nah, berdasarkan PMK nomor 6193 PMK 03 2013, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan menerima bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Untuk pengusaha kecil boleh kok nggak punya NPPKP. Yang ketiga itu ada SPT, surat pemberitahuan. Muncullah SPT bagi kamu yang sudah punya NPWP. Karena sudah punya penghasilan akan muncul SPT. Biasanya SPT ini muncul di awal tahun atas penghasilan kamu tahun lalu. Nah, batas waktu pelaporan SPT itu sekitar 1-3 bulan aja. Nah, SPT juga ada 2 jenis nih, SPT masa dan SPT tahunan. SPT masal itu PPN, SPT tahunan itu seperti PPH. Nah, SPT dapat dalam berbentuk formulir atau dokumen elektronik, jadi sifatnya itu surat pemberitahuan, isinya seperti penghasilan kamu bulan ini segini, bayar pajak kamu sekian. Jadi kita dikasih tahu gitu sama pemerintah untuk bayar pajak melalui SPT itu. Gampang ya, mulai sekarang jangan sampai nggak bayar pajak deh. Udah jadi permudah juga sama pemerintah. Kalau kita nggak lapor SPT bisa kena sanksi loh. Apa sih sanksinya? Sanksinya itu ada denda. Nah, sanksinya itu yang pertama dari 500.000 untuk masa PPN, yang 100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang selanjutnya itu ada 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak. Ini perusahaan gitu deh. Yang ada juga yang 100.000 untuk SPT wajib
pajak pribadi. Jadi kayak kita gini yang udah punya penghasilan, kamu kan kena denda, sayang banget ya uangnya. Jadi kita harus tepat waktu untuk melapor SPT. Cara lapor SPT online gimana sih? Dengan cara e-filing. Kita buka saja situs DJB di website loh, lalu login di situs DJP menggunakan e-filing kita. Bagaimana sih dapat e-filing? Kita harus minta ke KKP, kantor pajak pertama. Setelah mendapat e-filing, kita dapat melakukan SPT secara online, tidak perlu datang ke KPP lagi karena lagi masa pandemi gini, lebih baik online saja. Yang keempat itu ada SPSP, surat setoran pajak. Menurut Undang-Undang KUP nomor 19 tahun 2009 pasal 1 angka 14 mendefinisikan SPSP sebagai berikut. Surat setoran pajak adalah surat pembayaran atau penukaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara operasi negara melalui pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah atau Menteri Keuangan khususnya. Nah, ada fungsi SSP nih, fungsi setoran pajak. Adalah pembayaran pajak bahwa kita telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Yang kelima ada SKP, surat keterangan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 huruf 15 mendefinisikan surat keterangan pajak sebagai berikut. Nah, surat keterangan pajak itu surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. Soalnya kita harus bayar pajak 1 juta, jadi kita bayarnya cuma 800, jadi kita ntar dapat surat itu. Nah, ada juga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, jadi kita bayarnya itu lebihan gitu, misalnya harusnya sejuta, kamu bayarnya 1.500.000, jadi nanti uangnya dibalikin ke yang takut. Nah, surat keterangan pajak nihil itu jadi udah kita pas bayarnya dan surat ketetapan pajak dibayar. Nah, yang terakhir nih, surat tagihan pajak atau STP. Menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20 mendefinisikan STP sebagai surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, jadi keluar nih surat keterangan pajak berupa bunga atau denda. Nah, kalau sudah muncul surat tagihan pajak, kamu sudah kasih surat pembayaran di awal aja. Tapi kalau kamu nggak lapor itu, kamu bayar pajak sih, misal 1 juta nih, tapi kamu nggak bayar pajak, karena itu muncullah SPT. Nah, sekian video dari saya.